Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini tentang aliran-aliran ilmu kalam akan dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan dari mind map ilmu kalam. Nah, berikut ini gambar atau tampilan dari mind map aliran-aliran kalam dan bagian pembagian kelompok pada materi pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang aliran kalam. Nah, aliran kalam yang akan kita pelajari ada dua. Yang pertama adalah aliran Murji'ah dan aliran Jabariyah. Mari kita simak video bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang aliran-aliran kalam. Nah, sebelum ke materi pokok, ada baiknya kita ingat kembali apa sih itu ilmu kalam. Kalam adalah suatu ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan dalil nakli maupun dalil akli. Dalil nakli di sini adalah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, sedangkan dalil akli adalah yang sesuai dengan rasional atau akal pikiran manusia. Aliran-aliran kalam itu banyak sekali, diantaranya sebagai berikut. Sekarang kita ke materi pokok, yaitu pembahasan tentang Murji'ah. Siapakah Murji'ah itu? Nah, aliran Murji'ah, kata Murji'ah berasal dari arja'a yarji'u, yang artinya menunda atau menangguhkan. Maksudnya menunda atau menangguhkan di sini adalah bahwa golongan Murji'ah ini menunda penyelesaian persoalan konflik politik yang muncul pada peristiwa tahkim antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Khawarij. Nah, mereka menunda ke hari perhitungan di akhirat nanti. Munculnya golongan Murji'ah ini diawali oleh munculnya salah satu tokoh, yaitu Ghailan ad-Dimashqi. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Hasan Asy-Syahili, Yunus bin An-Namiri, dan Ubaid al-Muqtaib. Ajaran dari aliran Murji'ah adalah yang pertama, menunda hukuman atas Ali, Muawiyah, dan Amr bin As serta Abu Musa al-Asy'ari yang terlibat tahkim dan menyerahkannya kepada Allah di hari kiamat kelak. Yang kedua, menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang muslim yang melakukan dosa besar. Yang selanjutnya adalah meletakkan iman daripada amal. Jadi iman itu lebih penting daripada amal perbuatan. Kemudian memberikan pengharapan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang penting masih ada iman di dalam hati seorang muslim tersebut. Murji'ah ini memiliki beberapa sekte atau bagian-bagian, yaitu besar sekte aliran Murji'ah ada dua. Yang pertama golongan moderat, yang kedua golongan ekstrim. Golongan moderat adalah mereka yang memiliki inti ajaran bahwa orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal di dalam neraka, tetapi akan dihukum sesuai dengan besar kecilnya dosa yang dilakukan.
Jadi tetap nanti di akhirat mereka berpendapat bahwa orang yang berdosa itu tetap akan diberi balasannya, dihukum di dalam neraka. Golongan ekstrim adalah aliran Murji'ah yang memiliki pandangan bahwa orang Islam yang percaya kepada Tuhan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidak menjadi kafir. Mereka menganggap iman dan kufur itu tempatnya di dalam hati. Jadi selama mereka masih menganggap Tuhan Allah, masih beriman kepada Allah, maka mereka tidak dianggap kufur. Demikian tadi pembahasan tentang aliran Murji'ah. Selanjutnya kita simak bersama-sama pembahasan tentang aliran Jabariyah. Siapakah aliran Jabariyah itu? Mari kita bahas bersama-sama. Jabariyah berasal dari kata jabaro yang mengandung arti memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu. Secara istilah, aliran Jabariyah adalah mereka yang menganggap setiap perbuatan yang dikerjakan manusia itu tidak berdasarkan kehendak manusia, tetapi diciptakan oleh Tuhan, dan dengan kehendaknya manusia tidak mempunyai kebebasan dalam berbuat. Manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa, atau dengan istilah majbur. Tokoh-tokoh dari ajaran Jabariyah diantaranya adalah Jahm bin Sofyan, Al-Ja'ad bin Dirham, Husain bin Muhammad Al-Najjar, Dirar bin Amr. Aliran ini muncul pada masa Bani Umayyah. Dasar ajaran yang digunakan oleh aliran Jabariyah adalah yang pertama Al-Quran Surat As-Saffat, yang artinya padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. 2. Al-Quran Surat Al-Insan ayat 30, yang artinya dan kamu tidak mampu menembus jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Berdasarkan dasar-dasar di atas, maka inti ajaran Jabariyah ada dua macam. Yang pertama, Jabariyah yang golongan ekstrim. Mereka mengatakan bahwa manusia lemah, tidak berdaya, terikat dengan kekuasaan dan kehendak Tuhan sepenuhnya. Jadi apa yang mereka lakukan itu karena kehendak Tuhan. Kedua, manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Yang ketiga, surga dan neraka itu tidak kekal, dan yang kekal hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kalam Tuhan adalah makhluk. Kalam Tuhan di sini maksudnya adalah Al-Quran. Al-Quran adalah makhluk. Berikutnya adalah inti ajaran dari aliran Jabariyah yang moderat. Nah, doktrin ajaran dari aliran ini adalah Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian atau peran dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan itu. Nah, peran yang diambil ini masih sangat sedikit. Jadi meskipun masih sangat sedikit, manusia itu ada sedikit usaha untuk mewujudkan perbuatannya. Yang kedua, Tuhan tidak dapat dilihat nanti di akhirat. Nah, demikian tadi penjabaran dari aliran Jabariyah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.